Meskipun Qin Yichen sekarang berada di magma, akan butuh beberapa waktu agar trik orang-orang itu tiba. Tapi Qin Yichen tahu betul bahwa itu adalah momen penting hidup dan mati. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada pilihan lain. Dan untuk kekuatan tersembunyi, itu bahkan lebih tidak perlu. Kekuatan tersembunyi tidak bisa menyelamatkan Qin Yichen. Situasi saat ini adalah bahwa bahkan jika semua cara digunakan, itu mungkin tidak dapat menahan serangan intensif seperti itu. Yang paling penting adalah masih ada orang kuat di langit yang mungkin berada di level yang sama dengan Zeus. Selama orang ini ada di sana, selama dia terus menatapnya, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Seperti yang dia katakan sebelumnya, ini adalah sesi latihan untuk lawan-lawannya. Jika dia ingin mengejar kemenangan, dia akan mengambil tindakan sejak lama dan menghancurkan Qin Yichen menjadi bubuk. Saat batu magma meledak lapis demi lapis, hati Qin Yichen tenggelam secara ekstrim. Sebelum teknik kultivasi tiba, tekanan mengerikan menyapu terlebih dahulu, seolah-olah tangan besar yang tak terlihat benar-benar menekannya di dasar magma. Qin Yichen memeluk Athena dan mundur lagi sampai kakinya menginjak batu yang keras dan panas. Qin Yichen melihat ke belakang dengan tajam, dan tidak ada kekurangan latihan di langit. Menghilang tanpa jejak. Sayangnya, kekuatan saya saat ini tidak cukup, jika tidak, saya harus bisa membawa Anda pergi. Qin Yichen menghela nafas panjang, dan di benaknya, banyak ide muncul. Sekarang lawan tidak sopan kepada mereka, dan semua jenis gerakan besar langsung dihancurkan, yang tidak memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Qin Yichen dapat yakin bahwa jika dia terkena begitu banyak latihan, dia pasti akan mati. Qin Yichen membuka tangannya tiba-tiba, dan di matanya, kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya diam-diam muncul, menyatu menjadi lingkaran besar. Garis-garis susunan ajaib dijalin di magma. Saat lingkaran sihir secara bertahap terbentuk, latihan yang tak terhitung jumlahnya juga dihancurkan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan akhirnya melihat kembali ke Athena. Jika kamu masih bisa mendengarnya, tolong, aku tidak bisa menghentikan hal ini. Tapi melihat Athena yang tidak sadarkan diri, tidak ada respon. Setelah pandangan terakhir, Qin Yichen menoleh untuk melihat ke langit, menunjuk ke latihan tak terbatas yang telah berkumpul bersama. Qi Xiao. Lingkaran sihir tiba-tiba mandek sesaat, dan saat berikutnya, itu berlari liar. Bahkan magma yang sangat kental tersapu dengan cara ini, dan warna merah melonjak. Bang! Jauh di atas magma, melihat orang-orang di magma di bawah, mereka semua sedikit santai. Di bawah serangan seperti itu, tidak ada yang bisa melawan, kecuali Zeus sendiri yang datang sendiri, untuk menyelesaikan serangan 10.000 ksatria ini bersama-sama. Magma yang baru saja meledak di bawah perlahan menyatu menuju celah di tengah, tepat saat semua orang akan pergi. Tiba-tiba, embusan angin aneh menyapu dari bawah. Dengan bau busuk yang menyengat. Pemimpin tim tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia telah melihat adegan di mana 10.000 orang bergabung untuk menyerang berkali-kali. Tapi tidak pernah memiliki perasaan ini. Ketika kesadarannya akan turun, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika saya bisa merekrut orang ini, mengapa saya tidak bisa menggulingkan Olympus? Di bawah magma, semua ruang di sekitar Qin Yichen ditempati oleh susunan padat, yang memainkan peran mereka sendiri dan mendukung konsumsi energi spiritual Qin Yichen yang sangat besar. Meskipun Qin Yichen telah memeras setiap sinar energi spiritual dari dirinya sendiri, Qi Xiao dan barisan pertahanan lainnya juga berada di bawah kendalinya, berjuang untuk mendukung. Meskipun serangan lawan sangat besar, itu tidak membuat Qin Yichen takut. Besar dan tersebar, bukan serangan terpadu, Qin Yichen masih agak yakin bahwa dia bisa menahannya. Bagi Qin Yichen, hal yang paling sulit bukanlah menghalangi ini, tetapi tujuan tindak lanjut. Setelah pertarungan ini, lawan pasti tidak akan menyerah. Tapi itu akan menjadi satu-satunya kesempatan Qin Yichen. Dia tidak terlalu memikirkan pilihannya. Entah bertarung sampai mati dan bergegas keluar dari medan bintang, atau menyerah di tempat dan menyerahkan hidup dan mati kepada orang lain. Dengan pertanyaan semacam ini, Qin Yichen tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bagaimana memilih. Setelah putaran pukulan berat dari magma, Qin Yichen tiba-tiba naik ke udara dan bergegas langsung ke latihan yang telah lama ditunggu-tunggu itu. Qin Yichen bergegas langsung ke langit, dan pada saat dia naik ke udara, dia melangkah keras untuk menyelesaikan Athena yang tersembunyi di lingkaran sihir, dan kemudian bergegas keluar dari lava dan bergegas ke langit tanpa melihat ke belakang. Dia tidak yakin apakah melakukan itu akan membuat Athena tetap hidup, tapi itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Jarak hampir 10 mil berlalu dalam sekejap mata. Orang-orang di atas bahkan tidak menyadari perubahan magma. Saat berikutnya, seseorang bergegas keluar dari magma. Saat dia melepaskan diri dari magma, magma mengangkat paku, dan magma panas tersebar di semua tempat. Begitu dia datang ke langit, hati Qin Yichen sangat tegang. Dia tahu bahwa setiap momen pertempuran di sini, setiap keputusan, akan menjadi kunci hidup dan matinya. Setelah benar-benar melepaskan pikirannya, lingkaran sihir di sekitar tubuh Qin Yichen tiba-tiba menyala.
Dinding aura terbentuk dalam sekejap. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di sisi Qin Yichen. Tetapi mereka terus bergerak, tetapi tidak bisa bergerak. Di antara mereka, orang yang paling dekat dengan tinju Qin Yichen telah mencapai jarak setengah kepalan tangan di wajah Qin Yichen. Mampu mencapai hasil terbaik di antara semua orang yang mengambil tindakan, Qin Yichen menatap orang ini sekali lagi. Tuh, sebagai salah satu kapten tim, dia terkenal dengan keganasannya. Ketika dia melihat penampilan Qin Yichen hari ini, dia langsung datang dengan tinju. Tanpa diduga, tinjunya sepertinya mengenai dinding yang paling keras, dan hampir 90% dari kekuatannya telah hilang. Sekarang kekuatan aneh itu meraih tangannya, Tu mendengus dingin. Saya tidak tahu di mana harus belajar dengan cara liar. Membuktikan jalan dengan kekuatan adalah jalan raja. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dan dengan tubuh Tu gemetar, ledakan energi tiba-tiba mengembun, secara langsung menghancurkan energi spiritual kental Qin Yichen, dan menekan tinjunya tanpa ampun ke wajah Qin Yichen. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan perisai aura. Jika jatuh ke tubuh, konsekuensinya bisa dibayangkan. Qin Yichen segera mundur selangkah, seolah menghindarinya. Tapi saat berikutnya, dia menggertak dirinya sendiri. Kekuatan iman berlari liar di tubuhnya. Telapak tangan ini meraih pergelangan tangan Tu. Qin Yichen melihat peluang dan langsung menggunakan sarana penangkapan. Mengambil keuntungan dari ketidaksiapan Tu, dia mengunci sikunya dengan kuat. Jika ini hanya pertarungan 1 lawan 1, hasilnya akan sudah diputuskan sekarang. Tetapi ada 10.000 ksatria yang hadir. Apa yang perlu dihadapi Qin Yichen bukan hanya yang ada di depannya. Baru saja mengunci lengan Tu, sebelum dia sempat memperluas keunggulannya dalam pertempuran. Saat berikutnya, Qin Yichen melepaskan tangannya, melangkah di udara, berbalik dan mengatasi blokade Tu. Sudut mulut Tu berkedut keras, terutama ketika tentara Dao yang melambai di bawah komandonya hendak memukulnya.